Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Yeay. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang seberapa pentingkah USG di masa kehamilan. Nah, daripada kita kebanyakan ngomong, kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi moms, buat aku, bukan buat aku doang sih, mungkin kayak buat semua ibu-ibu di seluruh dunia ini juga USG memang penting ya. Cuman berdasarkan pengalaman pribadi nih ya moms, jadi aku ceritanya berdasarkan pengalaman pribadi aku aja nih ya. USG itu penting banget untuk memantau tumbuh kembang janin kita yang ada di perut. Apakah anak kita tumbuh dengan seharusnya, dengan semestinya, berat badannya cukup atau tidak, perkembangannya seperti apa, tubuhnya seperti apa, sempurna atau tidak, itu benar-benar akan terpantau di USG. Ya, aku bilang ini penting karena emang beneran dipantau. Kalau di dokter aku tuh kayak misalkan kita ketemu di 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi target kita misalkan janin ibu harus udah kelihatan nih bakal tangan sama bakal kakinya. Jadi setiap minggu, setiap bulannya kita kontrol ke dokter itu ada target yang harus dicapai di pertumbuhan janin kita. Misalkan bulan depan nih aku kontrol di usia 24 minggu, berarti di 24 minggu itu berat janin aku tuh harusnya udah segini, lingkar kepalanya harusnya udah segini, air ketubannya segini, plasentanya harusnya letaknya di mana, itu harus terpantau. Ya, karena ini benar-benar kejadian yang aku alamin ketika aku hamil anak pertama. Aku bersyukur sama Allah karena aku dikasih kerajinan yang luar biasa untuk periksa ke dokter gitu. Jadi kayak hampir setiap bulan aku selalu on time kontrol ke dokter. Sampai akhirnya di usia 31 minggu waktu itu di kehamilan yang pertama ya. Di kehamilan yang pertama di usia 31 minggu itu plasenta aku ketahuan ada masalah. Ada pengapuran. Dimana itu tuh cukup berbahaya karena itu disebut dengan kalsifikasi plasenta prematur. Dan ini tuh kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan bayi kita IUFD atau intrauterine fetal death, atau bayi meninggal di dalam. Karena apa? Kalau misalkan kita di usia 31 minggu plasenta kita udah kelihatan ada pengapuran, otomatis di 36 itu si pengapuran tuh akan meluas dengan cepat. Apa sih emangnya, kenapa sih kalau ada pengapuran? Pengapuran itu jadi kayak ada bercak-bercak putih gitu di si plasenta kita yang otomatis akan menghalangi udara dan nutrisi yang akan masuk ke janin kita. Jadi oksigen yang akan diterima oleh anak kita itu berkurang karena adanya si bercak tadi. Jadi semakin banyak bercaknya berarti semakin susah juga udara dan nutrisi itu masuk. Makanya anak aku yang pertama itu lahirnya dengan berat badan yang rendah karena si plasentanya tadi bermasalah. Dan dokternya selalu bilang untungnya rajin, jadi ketahuan, jadi terpantau. Itu dari usia 31 minggu sampai anak aku lahir 37 minggu 5 hari itu benar-benar waktu yang sangat was-was sih. Karena asalnya dari 31 minggu kontrol lagi di minggu 33 tuh kayak masih santai aja. Oke, masih grade 1 kok. Bercaknya masih biasa-biasa aja kok. Masih sedikit kok. Jadi kayak masih santuy. Pas udah kontrol yang minggu ke-33 tiba-tiba udah langsung naik grade 2, itu udah mulai panik, udah mulai deg-degan. Pas di minggu 36 itu udah mulai grade 3 ke grade 4. Wah, itu dokternya juga udah sampai bilang, oke, kita pantau 1 minggu lagi, kita lihat ada kenaikan berat badan yang signifikan atau tidak. Kalau memang tidak ada, lebih baik dikeluarkan secepatnya. Nah, itu jadi tujuan dari USG itu benar-benar untuk mendeteksi masalah sekecil apapun itu jadi bisa terdeteksi. Jadi supaya apa? Supaya kitanya lebih sigap gitu. Oke, kandungan aku ini ada masalah, jadi kita harus lebih siap. Kita harus seandainya terjadi apapun, kita jadi nggak panik sih pasti, tapi kayak kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan gitu, walaupun dalam kondisi yang panik. Karena biasanya kalau kita panik dan kita nggak tahu harus ngapa-ngapain, itu benar-benar jadi kayak gimana nih, jadi kayak, ngerti gak sih, jadi kayak panik-panik tepararugu gitu kalau bahasa Sundanya mah. Cuman kalau kita panik dan kita udah tahu kandungan kita, udah tahu ada masalah dan kita sudah mempersiapkan mental kita, jadi ketika itu benar-benar lagi darurat, itu kita benar-benar bisa berpikir, oke,
kita harus ke sini. Dokter aku juga udah kayak bener-bener kayak ngasih wanti-wanti gitu ya ke aku. Kita pantau 1 minggu lagi, ibu setiap 2 hari sekali harus ke bidan terdekat untuk mendeteksi masih ada nggak detak jantungnya. Kalau misalkan ibu merasa gerakan janin ibu berkurang, segera ke UGD. Jadi dokternya kayak udah ngasih tahu jalurnya seperti apa. Langsung ke UGD, tidak usah nunggu ke tempat praktek saya, langsung ke UGD. Nanti dari UGD pasti akan langsung menghubungi saya. Kayak gitu. Nah, Mams, itu benar-benar pentingnya USG itu karena aku mengalami itu sendiri ya. Jadi kayak misalkan ada yang bilang, ah nggak usah lah USG mah kayak nggak penting buat apa. Itu kalau menurut aku penting banget untuk mendeteksi masalah-masalah kehamilan yang kayak tadi itu kan emang siapa sih yang mau ya kandungan ada yang bermasalah gitu kan. Nah, cuman dengan adanya USG ini tuh kita jadi bisa lebih hati-hati, lebih was-was, dan tentunya kita juga jadi bisa memantau tumbuh kembang anak kita di dalam perut. Oke deh Mams, sekiranya cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Yuk sekali-sekali deh USG di puskesmas juga ada kan sekarang layanan USG. Kalian bisa coba aja datang ke puskesmas terdekat atau ke dokter kandungan kesayangan kalian. Oke, kiranya cukup sekian. Semoga ada informasi yang bermanfaat yang bisa kalian dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.